Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11 masih bab 4 semester genap yang terakhir. Kalau kemarin Pak Anang telah menjelaskan tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi, maka sekarang yang terakhir dari bab 4 adalah efek Doppler. Doppler itu ilmuwan fisika. Doppler berpendapat bahwa ada perbedaan frekuensi. Ada perbedaan frekuensi antara yang didengar oleh pendengar dan dengan sumber bunyi bila pendengarnya bergerak atau sumber bunyinya bergerak. Ini gini. Jadi kalau misalkan sumber bunyinya diam, pendengarnya diam, itu frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan yang dari sumber bunyi itu kan sama, nggak ada bedanya. Jadi misalkan ada sumber bunyi berupa misalkan sirine dari ambulan misalkan, itu kan mengeluarkan bunyi. Nah, ada frekuensinya. Kalau ambulannya diam, orang yang ada di belakang ambulan yang mendengarkan sirine tadi diam, maka frekuensinya sama. Tapi ternyata ketika ambulannya bergerak, orangnya diam, itu frekuensinya beda yang didengar. Atau sebaliknya, frekuensi yang didengar oleh pendengar beda juga kalau pendengarnya yang bergerak, misalkan orangnya naik motor kemudian bergerak menjauhi ambulan, ambulannya diam, juga berbeda. Atau kedua-duanya bergerak saling mendekat, saling menjauh, juga berbeda. Nah, fenomena ini diteliti oleh ilmuwan fisika yang namanya Doppler, Christian Doppler ya. Nah, makanya kemudian Doppler itu membuat persamaan yang dikenal dengan efek Doppler, bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fp, itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, adalah V. V ini adalah kecepatan bunyi di udara. Itu kalau tidak diketahui langsung 340 meter per sekon. Ini V. Kemudian plus minus Vp. Ini adalah kecepatan pendengar. Kecepatan dari yang dengarkan tadi kalau dia bergerak. Kemudian per V, kecepatan bunyi di udara 340 ya meter per sekon. Kecuali kalau di soal diganti 330 boleh ya, biar pas misalkan gitu ya. Kemudian plus minus Vs, kecepatan sumber bunyi. Kalau kasus tadi kecepatan dari ambulan yang bergerak ya, ini Vs dikalikan Fs, frekuensi sumber bunyi, frekuensi dari sirine ambulan tadi berapa. Ini adalah yang ditemukan oleh Doppler. Nah, keterangannya sudah ada ya. Fs frekuensi sumber bunyi, V-nya kecepatan bunyi di udara 340 gitu ya. Kemudian Fp-nya frekuensi yang didengar oleh pendengar, yang ini tadi sudah saya jelaskan. Fp itu adalah kecepatan pendengar, Fs kecepatan sumber. Nah, sekarang di sini plus minus ini nanti dipilih salah satu, bisa plus bisa minus ya. Nah, ketentuannya adalah seperti ini. Kalau Vp-nya plus, kecepatan pendengarnya positif, itu kalau pendengar P ya, mendekati sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, Vp-nya plus. Sebaliknya nggak tak tulis di sini. Kalau pendengar menjauhi sumber, maka min. Nah, ini kebalikannya ya, nggak usah ditulis ya. Sekarang ini kalau yang pendengar. Kalau sumber menjauhi pendengar, sumbernya menjauhi pendengar, itu malah plus. Tapi kalau sumbernya mendekati, itu min. Jadi gitu ya. Yang dihafal cukup yang pendengar bagaimana, sumber bagaimana, yang plus saja. Yang min pokoknya kebalikannya gitu aja. Gitu ngafalkannya. Nah, sekarang saya berikan latihan begini. Kalau misalkan ini sumber bunyi, S saya lingkari ini sumber bunyi, misalkan ambulans yang mengeluarkan frekuensi dari sirinenya. Ini adalah pendengar, misalkan orang atau sepeda motor, orang naik sepeda motor ya.
atau naik mobil. Nah, kalau dia berhadapan-hadapan, berarti di situ ada dua kendaraan yang berhadapan-hadapan, satunya ambulan sedang membunyikan sirine, satunya pengendara mobil atau motor ya yang bergerak saling mendekati. Kalau seperti itu cara menganalisis, maka kita lihat pendengar tadi ya, akan berharga positif kalau mendekati sumber. Lihat di sini, pendengar mendekati sumber, maka berarti di sini adalah positif. Jadi begitu ya. Kemudian ya, sumbernya bagaimana? Sekarang lihat, sumber itu positif kalau menjauhi pendengar, padahal sumbernya mendekati pendengar kan? Maka di sini min. Nah, jadinya untuk kasus seperti ini menjadi rumusnya begini. Jadi nggak plus minus lagi. Ya, bisa plus, bisa minus sesuai dengan keadaan soal. Yang kedua, contoh yang kedua, ya saya berikan dua contoh saja. Kalau ini ada sumber bunyi, misalkan tadi ya ambulans yang dia membunyikan sirine bergerak mendekati pendengar. Ini misalkan pengendara mobil ya yang juga bergerak searah dengan ambulan tapi menjauhi. Nah, jadi kejar-kejaran begini ya. Nah, atau misalkan polisi ya mengejar penjahat yang naik mobil misalkan, itu kan sama. Berbunyi meraung-raung begitu, depannya ada orang yang dikejarnya, misal ya. Kalau seperti ini gitu ya, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar ya, itu adalah caranya. Ingat, pendengar menjauhi. Tadi kan kalau mendekati plus, berarti kalau menjauhi ganti min. Nah, di sini min. Sekarang sumbernya. Sumber menjauhi itu plus. Lah ini sumbernya mendekati, ngejar kan? Berarti di sini adalah min. Nah, begini ya. Jadi min. Nah, ini rumusnya ini bisa berubah-berubah. Plus minusnya ini, makanya di sini rumus awalnya hanya plus minus tergantung soalnya. Nah, begini anak. Berikutnya, kadang-kadang soal itu, tapi ini jarang ya. Kadang-kadang dikatakan bahwa pada saat terjadi pendengar mendengarkan sumber bunyi tadi ada angin. Nah, gitu ya. Tapi jarang ini ya. Tapi biar tahu aja teorinya. Kalau ada angin ya yang berhembus, yang pertama dari sumber bunyi menuju pendengar. Jadi ada sumber bunyi mengeluarkan sirine, terus ada angin berhembus dari sumber bunyi menuju pendengar. Maka di sini plus VA karena kecepatan bunyi didorong oleh angin sampai ke pendengar. Makanya di sini V plus VA. V plus VA, bedanya di sini aja. Nanti yang belakang sama dengan konsep yang tadi. Sekarang sebaliknya, kalau dari hembusan angin itu dari pendengar menuju sumber. Jadi ada sumber bunyi, terus ada angin yang berhembus dari pendengar menuju sumber. Berarti kan bunyinya ditahan oleh angin. Nah, makanya di sini nanti V min VA, V min VA. Plus berikutnya. Nah, jadi kalau anginnya itu dari pendengar menuju sumber bunyi, maka bunyinya terhambat kan, dia bergerak menuju pendengar kan bunyinya ya, terus dihambat oleh angin tadi, makanya min. Tapi kalau anginnya itu dari sumber bunyi menuju pendengar, tambah cepet itu ya geraknya bunyi karena dia didorong oleh angin, makanya bisa plus bisa min. Nah, ini konsep sederhana tentang efek Doppler. Sekarang kita akan masuk ke soal untuk memperdalam konsep ini. Baik anak-anak, sekarang saya berikan dua soal ya sebagai contoh. Yang pertama dari buku Saku Vindo halaman 104, pilihan ganda nomor 36. Ya, saya bacakan dulu. Mobil pemadam kebakaran bergerak mendekati pengendara sepeda motor dengan kecepatan 30 meter per sekon. Pada saat mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine dengan frekuensi 1550 Hz, sepeda motor bergerak searah
dan menjauhi mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor adalah. Nah, gini anak-anak, sudah saya berikan gambar ilustrasi di papan, lihat di sini. Ada sumber bunyi, gitu ya, sirine tadi ya. Nah, kecepatannya 30 meter per sekon. Frekuensi yang dikeluarkan 1550 Hz. Terus ada pengendara motor yang bergerak mendahului, ya di depannya maksudnya gitu ya. Bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya. Arahnya sama dengan sumber bunyinya. Jadi sama-sama seperti ini gitu ya. Nah, dari gambar ini bisa kita buat gitu ya. Rumus. Kalau pendengar ini, lihat gambarnya, dia akan berusaha menjauhi sumber bunyi. Ya. Maka pendengar menjauhi sumber bunyi itu adalah min. Nah, jadi ya, yang tadi ya, ini adalah min. Kemudian, ya, sumber bunyinya ini mendekati, dia berusaha menuju pendengar. Kalau sumber bunyi itu mendekati, maka di sini adalah min. Jadi akhirnya min, ya gitu ya. Kalau sudah dapat ini, baru bisa kita kerjakan sehingga akhirnya frekuensi yang didengar oleh pendengar akan sama dengan ini 340 gitu ya. 340 dikurangi pendengarnya tadi adalah 20, kemudian dibagi dengan 340, kemudian min sumber bunyinya adalah 30. Nah, dikalikan 1550, maka kita dapatkan frekuensi pendengar akan sama dengan 340 dikurangi 20 tinggal 320. Kemudian per 340 dikurangi 30 tinggal 310. Nah, kemudian dikalikan 1550. Nah, maka kita lihat di sini. Ini 310 dengan 1550 itu bisa dicoret ya. 300 kalau kali 5 sama dengan 1500. 10 kali 5, 50. Jadi pas ya. Ini dicoret sama ini, ketemunya 5. Nah, kemudian 5 dikalikan 320 ya. Maka frekuensi dari pendengar yang didengar oleh pendengar tadi ya adalah 5 kali 320. Caranya 5 itu kan 10 bagi 2 ya. Jadi akhirnya 32 dibagi 2 itu 16. Nah, 16 ini masih 0. Nah, tadi kan 10, 0. Nah, 1600 Hz itu caranya. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 1600 Hz. Contoh yang pertama. Sekarang yang kedua, saya berikan contoh lagi pada halaman 105 nomor 46. Saya bacakan ya. UN ya. Seorang pemuda mengendarai motor bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nanti jadikan meter per sekon itu 10 meter per sekon ya. Sudah dulu atau kelas 10 sudah ya. Saling mendekati dengan sebuah mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 600 Hz. Bila cepat lambat bunyi di udara 340, frekuensi yang didengar pengendara motor 700, maka kecepatan mobil ambulans berapa? Nah, saya berikan ilustrasi di sini. Ada pendengar bergerak saling mendekati dengan sumber. Ya. Terus pendengarnya bergeraknya 10 meter per sekon. Tadi ya, 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Ini caranya dikalikan 1000 dibagi 3600 ya.
Nah, kemudian ternyata sumbernya itu 600 ya. Loh, pendengarnya tadi mendengarkan dengan frekuensi 700 tambah besar. Pertanyaannya, berapa kecepatan dari sumber bunyi tersebut? Baik, sekarang caranya sama dengan tadi. Kita lihat pendengarnya mendekati. Nah, kalau pendengar mendekati itu plus di sini. Nah, gini ya. Terus sumbernya mendekati. Kalau sumbernya mendekati itu min yang tadi ya. Ya, tadi sudah kita bahas. Oke, kalau sudah dapat rumusnya begini, tinggal melanjutkan. Jadi sama dengan 340, kemudian ditambah dengan pendengarnya adalah 10, terus dibagi dengan 340, kemudian min sumbernya dicari ya. Sumbernya dicari, frekuensi sumber itu 600. Nah gini, frekuensi pendengar 700. Nah begini ya, agak beda. Di sana kan dicari frekuensinya, sekarang dicari VS-nya. Nah, baik, ketika seperti ini, gitu ya, ini kan perkalian ya. Ini dikalikan ini, itu bisa dicorek. 00 ini hilang. Nah, ini hilang. Nah, begini. Ini semua dipindah ke sana, sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa 7 dikalikan 340 gitu ya, min V sumber sama dengan 340 ditambah 10 itu 350. 350 dikalikan 6. Sekarang kita coba, ada yang bisa dicoret di sini ya. Ini kan perkalian, ini perkalian, ini dan ini bisa dicoret. Ada 7, ada 35, itu bisa dicoret. Jadi 7 ini sama 350 atau 35-nya adalah 7 kali 5 kan 35. Jadi ini jadi 50. Nah, sehingga kita dapatkan 340 min V sumber sama dengan 50 kali 6, 300. Kan begini ya. Pindah ke sana 300-nya, sumbernya pindah ke sini. Jadi 340 min 300 sama dengan V sumber. Maka V sumber kita dapatkan 40 meter per sekon. Nah, demikian anak-anak konsep dan sekaligus contoh soal dari efek Doppler. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang lain yang setipe banyak di buku Sakovindo ya. Kemudian semoga berhasil dan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.